Nama saya Mahfudin Negara. Saya mantan direksi Gelora Bung Karno, tepatnya sebagai mantan Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha PPK GBK. Yang pertama barangkali kalau kita saat ini ada di Stadion Gelora Bung Karno, tepatnya di Stadion Utama, di mana stadion ini mulai dibangun pada akhir tahun 1958 oleh Bung Karno. Setelah hampir selama 1 tahun Bung Karno mencari tempat yang paling cocok untuk sebuah kompleks yang fenomenal pada saat itu. Bung Karno sebetulnya tahun 57 pergi ke Moskow, kemudian ditanya oleh Khrushchev di sana, apa yang akan Anda tinggalkan untuk bangsa Anda? Waktu itu Bung Karno mengatakan, kasih waktu saya beberapa saat, saya akan menjawab. Sepulang dari Moskow, Bung Karno mengumpulkan orang-orang dekatnya, lalu berpikir secara keras apa yang bisa ditinggalkan untuk rakyatnya. Khrushchev waktu itu mengatakan bahwa pendahulu Republik ini atau pendahulu Nusantara sudah melahirkan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan banyak candi lagi yang fenomenal yang terus diingat sampai pada masa itu. Lalu setelah berkumpul dengan Pak Maladi waktu itu Menteri Olahraga, kemudian Pak Dadang Suprayogi waktu itu sebagai Menteri PU, akhirnya ditentukanlah satu sikap di mana Indonesia harus bisa membangun satu kompleks yang fenomenal, yaitu kompleks olahraga. Bung Karno mengatakan kepada Pak Maladi, pastikan dulu Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games. Jadi kalau Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games, maka Bung Karno akan membangun ini. Akhirnya Indonesia seperti kita tahu ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games keempat tahun 1962. Maka Bung Karno mengatakan bahwa kita harus membangun ini. Khrushchev datang tahun 58 ke Indonesia, lalu disampaikan oleh Bung Karno, inilah yang akan kami bangun. Lalu Khrushchev mengatakan Uni Soviet akan memberi bantuan dalam bentuk apapun untuk Indonesia, untuk Bung Karno menjabarkan atau melaksanakan ide-ide yang sangat spektakuler. Lahirlah kompleks seluas 279,1 hektar. Inilah kompleks yang sangat megah, yang memang apa yang dikatakan Bung Karno akan terus dikenang hingga ratusan tahun ke depan. Bung Karno sama sekali tidak meleset. Saya mengatakan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta terbuka. Bersamaan dengan itu, dilepaskan beratus-ratus burung merpati sebagai berita dibukanya Asian Games keempat. Nama saya Panogu Silaban. Saya anak ke-6 dari keluarga Friedrich Silaban. Ayah saya itu seorang arsitek. Karya-karya dia itu sebagian besar waktu masa kemasannya, mungkin saya bilang gitu ya, waktu zaman Soekarno ya. Mereka punya hubungan yang cukup unik berdua itu ya. Jadi banyak dipercaya mendesain gedung-gedung saat itu. Mungkin saya cerita sedikit ya, awal bertemunya di mana itu. Waktu ayah saya kan sebagai pekerjaan umum di Bogor, di kota Praja Bogor, atau namanya Geminte waktu itu ya. Nah, Soekarno biasa kan suka sidak-sidak tuh karena deket kan. Nah, di keliling-keliling sekali masuk ke ruangan bapak saya gitu. Nah, ibu saya cerita gitu, dia bilang,
2 jam nggak keluar, mungkin cocok ngobrol ya. Udah akhirnya keluar. Nah sejak saat itu bapak saya tuh sering dipanggil gitu ya. Mengenai GBK itu kayak saya tuh mungkin kalau penangkapan saya semacam apa ya, arsitek in-house-nya gitu lah dari pihak Indonesia. Jadi dia mewakili pemerintah menghadapi arsitek Rusia dalam setiap perkembangan desainnya. Gitu. Arsitek stadion ini sama dengan arsitek stadion di Moskow. Jadi ini kembaran Moskow. Bedanya bahwa dinding di luar yang di Moskow itu lurus oleh Bung Karno, karena Bung Karno juga arsitek, maka dibikin miring seperti ini. Kenapa? Karena kalau di Indonesia dibuat lurus, itu menurut kajian yang saya dapat, maka stadion ini akan lebih panas dari yang sekarang. Di samping itu akan estetikanya akan menjadi lebih buruk. Maka karena di sini tropis, dibuatlah stadion ini miring dengan kontribusi angin yang sangat banyak sehingga membuat stadion ini sangat nyaman meskipun tidak ada pendinginnya. Pada saat pertandingan-pertandingan digelar pada malam hari, stadion ini menjadi lebih sejuk dibanding kalau dinding-dindingnya lurus. Bismillah. Dengan ini saya menyatakan Ganepo yang pertama, Games of the New Emerging Forces yang pertama di Jakarta 63 dibuka. Memang waktu itu Soekarno banyak membangun karakter bangsa itu lewat bangunan-bangunan. Tentunya Gelora Bung Karno juga bagian dari itu, ya. Jadi supaya dia berdiri bisa sejajar membangun bangsa di mata dunia gitu ya. Saya rasa itu artinya penting tidak hanya sebagai pembina olahraga, tapi penting dalam membangun bangsa yang sedang membangun saat itu ya. Dan hasilnya memang cukup spektakuler, nggak banyak waktu itu bangunan seperti itu bisa dibangun di negara lain gitu ya. Pertama tentang kapasitas ya, kapasitasnya memang besar sekali ya, jarang-jarang ada stadion yang besarnya seperti itu ya. Lalu yang kedua, ini juga satu yang saya ingat ya. Jadi waktu itu mereka nggak mau bikin atapnya cuma sebagian untuk tribun. Bagaimana sih Indonesia nih 6 bulan hujan katanya. Harus ada atapnya gitu. Akhirnya atapnya cukup spesial itu. Saya rasa itu cukup spesial karena ring gitu ya. Jadi muter keliling gini, di tengah ada ring tekannya gitu ya. Stadion ini awalnya berkapasitas 100.000 penonton dengan kursi yang masif seperti ini. Tapi supaya diketahui bahwa ini adalah kayu-kayu jat yang sangat luar biasa hebatnya dan sangat luar biasa kuatnya. GBK itu kayak saya tuh waktu itu diajak, kan sering diajak Soekarno. Kalau Soekarno kan kemana-mana, kalau Jakarta Bogornya kan pakai helikopter kan. Helikopternya kita sebut biru putih dulu, emang warnanya biru putih gitu. Nah sama waktu nentuin GBK itu juga begitu. Jadi diajak, kita lihat mau cari lokasi untuk GBK itu di mana yang terbaik gitu ya. Keliling-keliling Jakarta, nah Soekarno
Waktu itu kan sudah HI, posisinya di situ kan, terus patung Selamat Datang, makanya kan arahnya dari Tanjung Priok dan Kemayoran itu ya, arahnya ke sana ya, ke utara ya. Nah dari situ Soekarno keliling-keliling, wah dia nentuin di Duku Atas. Duku Atas, kebayang kan kalau Duku Atas ada GBK sekarang kayak apa. Nah terus bapak saya bilang, waduh, tapi ini bahasanya, mereka kan, saya itu hubungannya kan cukup baik bahasa Belanda gitu. Jadi kalau ngomong tuh teleng-aling gitu ya. Ngomongnya begitu, terjemahan bahasa Indonesia yang saya tahu nih ya. Dia bilang, aduh, nanti kasihan sekali katanya. Tovan sama Bayu di kemudian hari ngomong, kakek saya goblok amat ya, kok bikin GBK bikin arsiteknya di Duku Atas begitu ya, katanya gitu. Itu bahasa kasar gitu. Tapi Soekarno mengakui ya gitu. Akhirnya ditentukan setelah itu jalan-jalan yang ada sekarang ini. Nah, tapi dengan catatan di situ harus ada jalan penghubung yang besar. Itu yang kita kenal sekarang Sudirman gitu ya. Tapi dulu ya saya mintanya 4 jalur tuh. Tapi sekarang di sini 3 jalur kan. Jadi aja macet gitu. Coba kalau 4 jalur mungkin enggak lumayan barangkali. Ketika diresmikan dengan nama Kompleks Gelora Bung Karno, tetapi ketika Bung Karno lengser oleh Pak Harto, kalau saya tidak salah tahun 1970 berubah menjadi Gelora Senayan. Lalu setelah era Gus Dur, maka Gus Dur mengembalikan lagi menjadi Kompleks Gelora Bung Karno. Jadi karena politik yang tidak bisa dipisahkan yang membuat akhirnya ini jadi berganti-ganti nama begitu. Nama saya Haji Suaib Rizal, SHMH, Kepala Divisi Hukum dan Humas, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. Bung Karno itu sebetulnya saya melihat sangat visioner. Dalam rangka pembebasan tanah ini tidak semata-mata dia gunakan hanya untuk olahraga, tetapi dibagi 3 zona. Zona political venues, zona sport venues, zona bisnis. Apa itu political venues? Yaitu kawasan yang dijadikan untuk perkantoran legislatif dan eksekutif. Yaitu kantor DPR, MPR, dan pemerintahan di sini. Sport venues-nya apa? Kawasan olahraga di sini. Yang kita lihat sekarang. Yaitu ada stadion utama, istora, segala macam lah. Di sini cabang olahraga. Kawasan bisnisnya apa? Dulu sebelum ini dibangun hotel-hotel yang ada sekarang ini adalah wisma perkampungan atlet dibagi itu. Ada hotel, ada wisma, ada gedung pertemuan segala macam. Ini ada semua. Indah sekali sebenarnya dulu. Terbuka hijau dulu sebetulnya. Enggak, sama sekali luas Kompleks Gelora Bung Karno ini sama sekali tidak berkurang. Masih tetap 279,1 hektar. Yang 113 hektar ini yang ada di dalam lingkaran. Hanya saja memang berubah fungsi. Yang tadinya perkampungan atlet sekarang menjadi Plaza Senayan. Kenapa? Karena mungkin tuntutan zaman pada masa itu dia berubah. Sehingga atlet tidak lagi punya perkampungan sebagaimana dulu. Stadion ini relatif sangat sedikit perombakannya. Hanya di sektor 1 dan sektor 24 di mana di sana ada Royal Box yang baru, sementara aslinya seperti di sektor 12-13 ini. Aslinya seperti itu, tetapi kemudian karena tahun 2005 AFC mengharuskan ada Royal Box sebagaimana stadion-stadion di dunia, maka dibuatlah seperti itu dengan bantuan AFC, maka sektor VIP Barat itu berubah tampilannya. Selebihnya masih seperti sedia kala. Standarnya kan dulu zaman itu mungkin itu termasuk standar internasional zamannya itu, tapi sekarang mungkin sudah tidak masuk lagi. Olahraga ini kan inovatif berkembang,
bangunan pun udah nggak sesuai dengan ini. Akhirnya karena apa? Gelora Bung Karno kan nggak mendapat subsidi dari pemerintah. Dia hidup sendiri dengan ini. Maka kawasan bisnis lah yang dioptimalkan. Sekarang kita renang saja untuk kita mau renovasi ini kan agak-agak sedikit banyak ini. Karena tadi saya katakan masuk cagar budaya itu. Stadion utama ini bahkan masuk ke dalam heritage dunia, bukan cuma Indonesia, stadion utamanya. Karena hanya ada 2 stadion di dunia yang hampir dikatakan bulat, ya, kemudian tidak ada tiang-tiang di tengahnya, di mana atasnya aluminium, sementara yang lain bukan aluminium. Jadi ini memang kalau dunia mengaku ini sebagai heritage, saya berpikir memang luar biasa karena memang ini adalah tinggalan. Sayangnya pemerintah belum memberikan apresiasi yang penuh sebagaimana seharusnya, sehingga Gelora Bung Karno dalam hal ini unit 1 di mana stadion utamanya ada harus bekerja ekstra keras untuk mencari uang sendiri untuk merawatnya. Harusnya pemerintah memiliki apresiasi yang jauh lebih terasa dengan memberikan subsidi atau dengan memberikan biaya maintenance untuk stadion begitu. Perlombaan lari 100 meter final putra keluar sebagai juara pertama Muhammad Saringa dari Indonesia dengan kecepatan yang dicapai 10,5 detik. Juara kedua JK Pesan dari Malaya, sedangkan Onobre dari Filipina keluar sebagai juara ketiga. Kalau ada pertanyaan seberapa pentingnya? Sangat penting. Ini adalah kompleks mercusuar yang menjadi promosi bagi negara pada dunia. Karena pada masa tahun 1962, kompleks Gelora Bung Karno ini menjadi kompleks termegah nomor 2 di Asia dan nomor 5 di dunia. Bayangkan posisi yang sangat luar biasa. Kompleks komplit, ada stadion mini di Stadion Madia, ada sirkuit atletik, kemudian ada istora, kemudian ada hall basket, ada perkampungan atlet, ada hotel-hotel yang menunjang di sekitar ini. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Dari pertandingan, Regu Indonesia dinyatakan menang. Oleh Yang Mulia Menteri Olahraga Maladi diberikan medali emas kepada Regu Indonesia yang diwakili oleh Ferry Sonfer. Semangatnya Bung Karno, ini kan memang tempat kumpulnya masyarakat untuk berkompetitif secara sportif. Jadi memang untuk masyarakat di sini. Jadi kita kalau bicara Gelora ini jangan lupa kita bicara Bung Karno, semangatnya apa? Dia kumpulkan masyarakat dengan berprestasi di gelanggang yang sportif ini. Harusnya itu semangat itu harus kita ini kan. Cuma harus diingat, Gelora Bung Karno ini bukan pencetak daripada atlet, tapi dia menyiapkan sarana dan prasarana. Jangan ditubruk-tubrukan antara Gelora membina atlet, itu jangan ditubrukkan ke sana. Sekarang kan orang berpandangan salah persepsi, seakan-akan Gelora Bung Karno ikut membina atlet. Jadi kembali kesimpulannya bahwa ini kawasan untuk publik, kawasan untuk beraktivitas secara sportif dalam dunia olahraga. Bung Karno mengatakan bahwa ini tempat berkumpulnya masyarakat
Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jakarta pada khususnya untuk melakukan kegiatan sosial, budaya, politik, dan olahraga. Jadi di sini semua kegiatan tumplek. Pernah di sini digunakan untuk kegiatan politik, kegiatan budaya, bahkan partai-partai politik besar dari yang dulu juga pernah menggunakan stadion ini untuk tempat bersosialisasi dan seluruh kegiatan. Dan di sini merupakan kebanggaan yang sama seperti ketika Bung Karno membuat Monas atau membuat Hotel Indonesia dan Tugu Selamat Datang di depan Hotel Indonesia. Jadi sangat penting untuk Republik ini.